Muhari Nindra Indraji dari Yogyakarta. Ini mungkin banyak dialami orang-orang nih, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana hukum menggunakan software bajakan untuk mengerjakan tugas kuliah? Sedangkan jika kita membeli lisensinya akan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Kami sendiri tidak mampu untuk membelinya. Lalu bagaimana solusinya? Kebetulan saya mahasiswa jurusan teknik sipil yang perlu menggunakan beberapa software. Mohon pencerahannya, Ustadz. Apakah nanti ketika sudah lulus, gelar yang kita peroleh tidak berkah? Software bajakan. Nah, Masya Allah ya. Untuk software ini masalah banyak yang dialami khususnya oleh mahasiswa. Jangankan kok beli software yang original ya, untuk bayar SPP aja sering telat. Apalagi untuk hal-hal yang seperti ini. Memang hukum asalnya masalah program dan yang lainnya software itu kita harus ori. Karena ini kan berkaitan dengan, kalau dalam istilah syar'inya kan al-hukuk al-ma'nawiyah. Entah itu hak intelektual ataupun hak cipta, itu syariat itu melindungi. Jadi barang siapa yang menemukan sesuatu dan mematenkannya, tidak boleh ada orang yang meniru. Maka kalau memang benar-benar ada orang yang meniru, dia bisa dihukum, bisa dilaporkan dan seterusnya. Begitu pula dengan orang yang memakai produk tersebut. Maka pada asalnya ya tentu dia memakai barang yang tidak halal bagi dirinya. Karena itu barang palsu atau barang bajakan. Karena pembaca ini yang membuat software ini dia tidak mendapatkan izin dari perusahaan asalnya. Ya karena memang harganya memang jauh lebih tinggi. Nah, jauh lebih tinggi, bahkan mungkin bisa 10 kali lipat dan seterusnya. Seharusnya ada 10 juta, ini dapat gratis malahan. Ini kan menjadi masalah tersendiri juga, khususnya bagi pemula yang ingin belajar. Kalau memang itu untuk untuk kuliah ataupun untuk belajar dan yang lainnya, ya lebih baik dia tidak menggunakan bajakan. Itu tentu lebih selamat dan keluar dari khilaf para ulama. Dulu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga pernah ditanya dalam masalah seperti ini tentang menggunakan software bajakan atau bahkan menggunakan buku bajakan, fotokopi dan yang lainnya. Beliau memberikan rukhsah kalau itu digunakan untuk pribadi, bukan untuk mencari uangnya nanti. Tentu ini rukhsah atau keringanan yang kita jangan salah memanfaatkan. Tidak bermudah-mudahan. Karena juga ada beberapa produk seperti ini software dan ini memang sangat dibutuhkan dan dia pun harus memakai itu. Kalau tidak memakai itu, otomatis dia tidak bisa mengerjakan tugas. Dia tidak bisa mengumpulkan, akhirnya dia tidak jadi kuliah. Ya meskipun ada opsi pindah kuliah sebenarnya. Tapi ini kan tidak semua orang itu bisa melakukan demikian. Apakah menggunakan bajakan ini merupakan sesuatu yang darurat? Itu yang paling penting. Kalau seorang melakukan sesuatu yang haram karena darurat, semua ulama sepakat boleh. Ad-darurat tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang dilarang. Itu dalam keadaan darurat. Nah, sekarang apakah ini termasuk darurat apa tidak? Itu permasalahannya. Yang jelas itu satu kebutuhan. Kebutuhan beda dengan darurat. Suatu kebutuhan itu bisa menuju ke arah darurat kalau itu memang banyak yang membutuhkannya. Berkaitan dengan hajat orang banyak, maka itu sesuatu yang dibutuhkan tadi bisa menjadi sesuatu yang darurat. Sehingga kalau dalam masalah ini, wallahu ta'ala alam, ini semoga bukan karena bermudah-mudahan, khususnya bagi yang mahasiswa memang ada tugas seperti itu, dan itu juga sudah menyampaikan kepada dosennya, nggak ada yang gratisan yang bisa untuk digunakan mengerjakan tugas, maka semoga tidak masalah dengan ada azam, keinginan di dalam dirinya, bahwasanya nanti kalau dia bekerja, dia nggak akan menggunakan itu lagi. Dia benar-benar ingin meninggalkan, namun karena nggak ada uang,
karena nggak ada kemampuan, nggak ada yang minjemi yang ori misalkan, maka dia menggunakan sesuai dengan kebutuhannya saja. Karena kan juga dalam kaidah juga dikatakan ad-darurat tuqaddar biqadariha. Darurat itu dibolehkan kita masuk ke dalam satu yang darurat tadi sesuai dengan kadarnya. Kalau memang kadarnya sudah habis, ya sudah, kita tidak menggunakan lagi. Nah, ya mungkin itu diantara solusinya. Wallahu ta'ala alam. Dan mungkin bisa dicari terlebih dahulu, Ustaz. Kadang ada satu aplikasi itu ada versi gratisannya, Ustaz. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang seperti itu, mungkin lebih digunakan yang gratisannya gitu ya, Ustaz ya? Ya mungkin bisa. Artinya kan kadang bisa dengan email atau dengan mungkin unitnya ganti dulu sehingga nanti ada trialnya. Entah ada 15 hari, 30 hari. Pas ngejalan tugas saja, maka itu lebih baik. Jadi usaha-usaha seperti itu harus ditempuh juga. Ya, nah, sebelum kita tadi menggunakan yang bacakan tadi. Baik. Nah, siap, semoga bermanfaat bagi Muhari di Yogyakarta.